Al-Quran juga menyebut hati-hati. Manusia itu mudah tergelincir ke sini karena manusia punya kecenderungan negatif. Jadi itu yang saya sebut ini, yang kecenderungan negatifnya. Sebenarnya Al-Quran cuma wanti-wanti. Kalau bahasa saya ini maksudnya jangan sampai kalian begitu. Ini kecenderungan yang sering menjebak manusia. Misalnya innal insana lazalumun kafar. Manusia itu sering terjebak dalam kezaliman dan kekufuran. Hati-hati. Kamu merasa tidak zalim, tapi sebenarnya kamu sudah sangat zalim, menyakiti orang lain. Kamu merasa tidak kufur, tapi itu sebentuk kekufuran. Atau yang kedua, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Jadi bodoh itu karena tidak mau nambah ilmu. Zalim itu karena tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi dia ngerti mana baik, mana buruk, tapi dia lebih cenderung suka melakukan yang zalim-zalim, yang buruk-buruk. Jahula itu bodoh. Jadi itu kecenderungan negatifnya manusia. Wa kanal insanu qaturo. Qaturo itu sangat kikir. Manusia itu sangat pelit. Itu sindirannya Al-Quran. Kemudian wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu tergesa-gesa, terburu-buru, kesusu. Bahasa Jawa nih. Kesusu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Bahasa Jawa ya? Ya. Lokal itu kan bahasa Indonesia. Jadi terburu-buru, ajula. Jadi mungkin kita sering mengalami ya, betapa manusia itu sukanya terburu-buru, tergesa-gesa, tidak setia dengan proses. Inginnya cepat sukses, inginnya cepat besar, inginnya cepat terkenal, inginnya cepat. Akhirnya kan terus kehilangan substansi, kehilangan yang penting-penting, kehilangan yang bagus-bagus. Sekarang semua orang ingin terkenal. Nunggu masuk TV kelamaan, bikin channel YouTube sendiri-sendiri. Ya, saling ngerjain. Sekarang kan budayanya prank. Akhirnya muncul kasus tidak karu-karuan, macam-macam. Kenapa? Ajulah, kita tergesa-gesa. Ingin cepat kaya juga begitu. Akhirnya korupsi. Ingin cepat soleh juga begitu. Akhirnya tidak ngerti ilmu agama, ngertinya 1-2 terus buka pengajian. Ya, jadi jangan-jangan ngaji filsafat ya mana. Jadi ajulah, mau aja kesusu ta. Jangan tergesa-gesa. Segalanya ada prosesnya. Oke, terus khalaqal insan min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, setetes air mani. Tapi kok fa idza huwa khasimun mubin. Khasim itu mendebat, ngewayel. Khasimun mubin, mubin itu luar biasa. Jadi manusia itu loh, diciptakan dari air mani. Sekarang begitu dia dewasa, ngeyelnya luar biasa. Nah itu sindirannya Al-Quran. Fa'idha huwa khasimun mubin. Disuruh apa-apa nawar. Ngeyel. Kalau Bani Israel itu kan cirinya kan khasimun mubin. Ada perintah apapun ditawar, didebat. Ada orang ngomong apapun, kamu cari pengecualiannya.
Oke, kita harus menyantuni anak yatim. Kalau anak yatimnya sudah kaya gimana, Pak? Kalau anak iso yang jawab itu kita itu. Oke, kita harus menyayangi sesama. Nah, kalau yang disayangi nyebeli gimana, Pak? Kalau yang kan mesti gitu, kita bantah terus. Nah itu khosinun mubin. Kita cenderung ke situ. Kalau kita tidak cocok terus, sama kayak waktu Nabi Musa nyuruh Bani Israel nyembelih sapi, kan itu rewelnya luar biasa. Sapi warnanya apa, besarnya seberapa, cirinya apa, itu kan. Jadi untungnya Nabi Musa sabar. Jadi khosinun mubin, hati-hati. Kita sering bikin excuse untuk kebaikan yang tidak kita lakukan dengan cara mendebat Allah. Jadi suruh sodakoh, kamu sodakoh sedikit sekali terus, kok cuma sedikit, Allah kan nggak lihat besar kecilnya, yang penting hatinya, ikhlasnya. Itu pokoknya ngono terus kamu khosinun mubin. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu yang paling banyak jidal, debat. Kan kita memang hobi debat. Mau pilihan aja kan kita bikin debat terbuka. Nah, jadi karena memang kita senangnya debat, gegeran. Itu karakter kita. Al-Quran sudah mengingatkan, hati-hati jangan suka jidal. Ini juga diingatkan, manusia idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat yang tidak enak, ditimpa yang tidak disukai, sambat, berkeluh kesah. Begitu dapat yang enak, lupa. Jadi lupa diri manuan. Kala innal insana layatuh. Ingat-ingatlah sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Manusia itu banyak yang tidak tahu diri, tidak ngerti batasnya. Ini masalah. Innal insana li rabbihi lakanut. Lakanut itu manusia itu tidak bisa bersyukur. Jadi susah sekali bersyukur, mudah sekali kufur. Sudah dikasih nikmat banyak tapi juga masih tidak bersyukur juga. Itu cirinya manusia. Indonesia ini sudah banyak sekali fasilitasnya. Orang dulu menyebutnya gemah ripah loh jinawi, tapi orang mengeluh di mana-mana. Manusia itu memang pengeluh. Ada lagi yang saya sebut lengkap, 2 ayat itu. Wa idza an'amna 'alal insani a'radu wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Surat Fussilat. Ini Al-Quran marah-marah pada kita karena katanya Allah, apabila kami berikan nikmat pada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, baru dia banyak berdoa. Jadi kalau sedang enak, kita menjauh dari Allah. Karena dengan kesombongan kita merasa jago, merasa benar, merasa menang, merasa kuat. Kalau pas enak, baru kalau dapat susah, kita nangis-nangis berdoa. Itu cirinya manusia. Jadi begitu dapat nikmat lupa, ingatnya kalau pas tidak enak. Kalau pas habis ujian gini santai, nanti tahajudnya kalau mau ujian lagi. Ya kan?
Kalau pas ada masalah, wah kamu rajin poso Senin Kemis. Tapi begitu waktunya Jawa, waktunya enak, lali. Nah, itu manusia. Dan tidak luar biasa karena sejak dulu Al-Quran juga sudah tahu ternyata. Itulah cirinya manusia. Yang kedua ini mirip. Wa idza massal insanu durru da'ana li jambi au qa'idan au qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa pada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali seolah-olah tidak pernah berdoa untuk kami yang menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Jadi waktunya sumpek, ada masalah, kamu berdoa, berbaring, duduk atau berdiri. Kamu kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, subhanallah. Oke. Karena ada yang diincar, ada pamrihnya. Begitu keinginannya terpenuhi, lupa sudah. Seolah-olah kamu lupa. Walau kamu ingatlah kemarin kamu nangis-nangis itu loh. Ingatlah kemarin kamu tahajud tiap hari. Kamu kemarin puasa Senin Kemis. Kamu kemarin zikir kemana-mana sebelum keinginanmu terpenuhi. Tapi begitu terpenuhi kamu lupakan semua itu. Kamu kembali ke kesesatanmu yang lama. Nah, itu sindirannya Al-Quran pada kita. Makanya kalau doamu tidak dikabulkan lama, jangan-jangan Allah khawatirnya itu. Begitu didoakan, kamu pergi dari Allah, kamu menjauh. Jadi bersyukurlah, Pak, saya sudah berdoa lama gak dikabul-kabulkan. Bersyukurlah, Allah masih ingin asik bersamamu. Jangan-jangan begitu dikabulkan terus kamu pergi, menjauh. Dan Allah sayang padamu, makanya sudahlah, kamu asik saja bersamaku. Kan kelihatan bagus, kamu tahajud, kamu puasa Senin Kemis, kamu zikir. Jadi itu sindirannya Al-Quran pada manusia. Kita mudah begini. Makanya harusnya istiqomah, ya dikabulkan alhamdulillah, tapi amal-amal baiknya tetap istiqomah. Biar tidak disindir Al-Quran bahwa kita ini kayak orang yang lupa pada sebelumnya. Sebelumnya kamu nangis-nangis dan macam-macam. Jadi itu dua slide yang terakhir itu menunjukkan bahwa kita punya fitrah baik sebenarnya, tapi kita juga punya kecenderungan jatuh pada potensi jeleknya manusia, tidak bersyukur dan macam-macam tadi yang dijelaskan sebelumnya. Jadi itulah namanya fitrah. Kembali ke fitrah berarti apa? Kita selamat dari potensi yang negatif tadi dan bisa menghidupkan potensi yang baik. Jadi Idul Fitri itu kalau memang kita maknai kembali ke fitrah, berarti kita harusnya hari ini fitrah yang baik-baik tadi hidup. Kita sudah latihan selama 1 bulan di bulan Ramadan, dan terakhir diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah. Harusnya benar-benar Idul Fitrah, kembali pada fitrah. Oke. Ya,